oleh pengurus kelas. Saya serahkan pada pengurus kelas untuk membukanya, supaya Pak Indah memulai presentasi. Nanti saya akan menambahkan setelahnya atau di tengahnya. Silakan. Siapa nih yang membukanya? Halo, siapa nih pengurus kelas nih yang udah hadir di Zoom? Tolong Anda mewakili pengurus kelas, siapa Jun, boleh nih. Siapa nih, Modea tadi yang berbicara atau suaranya ada, ataupun Maisaro, ataupun Reni, atau Nicola, atau Satria Jonathan, atau Selvia, atau Tias, atau Veronica. Siapa saja boleh, silakan. Pak. Maisaro, oke silakan. Ya, saya. Ya, sebelum mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya. Selesai. Terima kasih, Pak. Maisaro baca doa sambil megang kepala, yang itu cara doa. itu capture-nya. Oke, Kang Indah. aja, Bapak. Oke, Kang Indah, silakan. Mulai dengan apa nih proses pengambilan keputusan kayaknya. Baik, sebentar ini dibuka dulu PPT-nya. Oh ya, sambil nunggu teman-teman dulu kan kalau tak salah saya kalian pernah dibagi tugas kelompok kan? Halo. Mana ini ketua kelasnya Fajar ya? Ada nggak Fajar? Nggak ada ya? Siapa lagi yang lain? Kirim paket, dapat hadiah Nantilah, miliaran rupiah. Ini apa ini? Kayak Indah iklan. Kayaknya dulu pernah bikin Pak grup apa kelompok belajar deh Pak. Tapi sudah diberi tugas belum? Belum sih Pak. Oh, itu kita ketemu bulan Ramadan. Oke, nanti sebelum berakhir kuliah akan saya beri tugas. Sekarang kita akan mulainya, sudah dibuka oleh Maisaro tadi nanti. Ini barusan dengan siapa barusan ngomong? Saya nggak lihat layar. Dengan Fajar ya? Siapa tadi? Iya Pak, maaf Pak. Baru join Pak sambil kerja ya Pak. Nggak apa-apa. Welcome you. Oke, Kang Indah, kalau tadi udah ketemu lagunya, silakan diputar lagunya biar menghibur teman-teman dulu sebelum kita mulai. Mereka udah capek kerja nih. Nggak usah disesakin dengan macam-macam teori banyak-banyak. Kita mau refreshing sambil enjoy dan belajar ini. Oke, bekerja setiap hari. Ghost Plus. Pujamu. Ada ilmu nggak kerjanya? Kalian belum lahir lagu ini sudah ada.
tak tempe. Kujamu. Oke, tepuk tangan untuk Kang Indah. Siapa di Zoom ini yang udah jemu? Kerja siang malam hari, tidur di siang hari, dipotong gaji lagi. Aduh, capek deh. Coba komen 1-2 orang. Ada yang terwakili oleh lagu ini nggak? Bekerja di malam hari dapat shift kali. Oke, Kang Indah lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Kita lanjut di materi berikutnya setelah kita ber-UTS RIA. Mudah-mudahan nilainya pada bagus. Dalam pengambilan keputusan di sini ada tahapannya, tahapan dalam decision making atau pengambilan keputusan secara rasional dan ilmiah. Pada dasarnya melihat tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pemahaman dan perumusan masalah. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan, kita harus paham dulu ya, harus paham dulu dan masalahnya apa yang dirumuskan dulu masalahnya supaya kita bisa mengambil suatu keputusan. Makanya kalau teman-teman nanti ketemu sama tugas akhir atau sama skripsi pasti ada perumusan masalah. Kenapa? Supaya bisa mengambil keputusan untuk menganalisisnya pakai rumus apa. Nah, itu ada kaitannya ya. Jadi pemahaman dan perumusan masalah. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Ya, jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kita harus informasinya harus jelas ya, relevan. Jadi harus mengumpulkan data dulu, mengumpulkan informasi yang ada kaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Misalnya dalam suatu, kalau teman-teman jadi seorang manajer misalkan, itu mengambil keputusan untuk memberhentikan karyawan, itu harus ada informasi yang relevan dulu tentang karyawan itu, apa kesalahannya, apa yang bikin rugi perusahaan itunya apa gitu kan, baru mengambil keputusan atau ada langkah-langkah yang mesti kita lalui. Yang ketiga yaitu adanya pengembangan alternatif yang bisa digunakan. Ya, jadi di sini mengembangkan alternatif supaya apa? Karena yang namanya pengambilan keputusan pasti ujungnya ada resiko ya. Itu mau tidak mau, suka nggak suka, kalau mengambil suatu keputusan pasti ada risiko. Contoh sederhana aja, misalkan teman-teman dari rumah itu mau melangkah, mau kerja misalkan. Itu satu langkah di depan aja kan keputusan untuk berangkat, satu langkah di depan aja udah ada risiko ya. Udah pasti ada risiko, apakah itu risikonya mungkin berjalan atau misalkan tiba-tiba ada hujan atau tiba-tiba ada kerikil yang bikin kaki sakit, nah itu ada risiko. Jadi harus mengembangkan alternatif ya, dengan cara apa yang sebaik mungkin agar risiko itu seminimal mungkin ya. Kalau kita mengambil keputusan yang berat, itu harus mengambil atau mengembangkan alternatif dulu maksudnya, supaya tidak keputusan yang kita ambil itu tidak dalam tanda kutip berkaitan dengan manusia, tidak merugikan orang, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan masyarakat. Nah, itu ya. Yang keempat yaitu mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Ya, tadi kalau misalkan kita mau ke kampus atau ke tempat kerja, kita lewat ke sini, alternatif lain ada nggak supaya tidak macet misalkan. Itu harus dievaluasi, oh ternyata lewat sini kemarin macet karena memang di situ misalkan perempatannya sangat sibuk, ya bisa dicari alternatif yang lain. Itu adalah suatu evaluasi untuk alternatif yang telah dipilih sebelumnya. Baik, yang berikutnya yaitu memilih alternatif yang terbaik tadi.
ya. Setelah kita mengevaluasi, oh ternyata kalau kita lewat sini tetap macet, lewat sini tetap macet, akhirnya gimana caranya? Alternatif terbaik yaitu berangkatnya agak pagi supaya tidak terhalang atau tidak ketemu sama macet. Itu adalah alternatif yang keputusan yang terbaik. Jadi misalkan biasanya berangkat jam 6, ini berangkat setelah sholat subuh. Jadi kemungkinan macetnya orang lain belum banyak orang keluar. Nah, itu alternatif yang terbaik. Nah, di sini ada proses pengambilan keputusan rasional berdasarkan tahapan. Di sini ada mengimplementasikan keputusan yang diambil. Ya, jadi dalam tahapan ini ada mengimplementasikan, menerapkan keputusan yang kita ambil. Ya tadi, misalkan dalam hal kita berangkat kerja supaya tidak terhadang macet, ya diimplementasikan bahwa keputusan yang kita ambil yaitu berangkat setelah sholat subuh. Jadi kemungkinan macetnya sangat kecil ya. Nah, di sini ada evaluasi hasil keputusan. Tadi ada evaluasi hasil yang kita putuskan. Ternyata evaluasinya lebih bagus dan lebih cepat kita ke tempat kerja kalau kita berangkat setelah subuh ketimbang berangkat jam 6 misalkan. Itu ada evaluasinya ya. Nah, di sini ada pengambilan keputusan individu ya. Tadi kan bisa rasional dan ilmiah. Individu ini yaitu mengambil keputusan sama dengan membuat pilihan dari satu atau dua alternatif. Ya, kalau kita ada dua atau tiga atau lebih dari beberapa pilihan, ya kita harus mengambil keputusan ya secara individu gimana nih gitu. Misalkan tadi keputusan yang akan diambil apa? Apakah naik busway misalkan atau bawa mobil sendiri atau pakai motor misalkan, itu harus jelas. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah atau problem ya. Jadi kalau eh, contohnya misalkan tadi kalau kita mau berangkat kerja ternyata ada masalah di perjalanan, yaitu harus sehingga akan muncul suatu atau pengambilan keputusan. Kita harus mengambil keputusan tadi jamnya lebih pagi atau kita supaya tidak macet ya pakai bis atau busway gitu ya. Itu adalah keputusan yang karena memang adanya suatu problem atau masalah ya. Jadi ada reaksinya dari situ, impact-nya. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan berangkat ya tidak akan mengambil keputusan untuk jam berangkat misalkan. Dan yang ketiga ada ketidaksesuaian antara keadaan yang dirasakan atau dialami dengan keadaan yang diinginkan. Itu diambil keputusan ya. Kayak tadi misalkan tiba-tiba kita mau berangkat hujan besar sehingga akan diambil keputusan ya udah berarti jangan pakai motor lah, kita pakai bawa payung aja pakai umum misalkan. Itu adalah selintas tentang eh, tahapan atau pengambilan keputusan. Silakan Pak Reja. Oke, thank you Kang Indah. Coba kembali sedikit saya mau kasih ilustrasi pada yang kedua itu Kang Indah tentang tahapan direct decision making maksudnya. Yang nomor 2-nya. Yang kedua. Oke, di sini ada ilustrasi tentang bahwa pengambilan keputusan itu karena ada satu masalah, ada satu problem. Nah, jadi kalian nanti ketika membuat skripsi itu ada namanya perumusan masalah. Ya. Nah, biasanya di situ akan ditanya kenapa perumusan masalahnya seperti itu. Coba bagi yang bisa diskusi dengan saya yang bisa unmute ya. Nanti kalian ketika membuat skripsi itu ada latar belakang masalah, kemudian ada perumusan masalah. Nah, perumusan latar belakang masalah itu harus mengungkapkan kenapa kalian ingin meneliti topik itu atau judul itu. Itu harus mampu mengidentifikasi masalah. Nah, tadi seperti yang
disampaikan oleh Pak Indra tadi, itu harus yang pertama tadi, harus mampu melakukan identifikasi dan perumusan masalah, ya. Nah, itu yang. Nah, tapi pertanyaannya mau ditanya dulu pada kalian nih, siapa yang mau jawab nih, saya kasih kuis nih. Kalau bisa jawab ya kita kasih tambahan poin reward. Kalau salah tetap ada poinnya, kalau benar ya poinnya lebih tinggi lagi. Pertanyaannya adalah masalah itu apa sih? Nah, siapa bisa menyebut? What is the meaning about the problem? Halo, siapa bisa sharing untuk kuis ini? Sebut namanya dan bersuara. Kalau tidak lagi jalan atau lagi nggak tahu lah. Apa itu masalah? Saya itu mundur kalau ada mau sharing untuk tambahan poin reward. Kalau nggak ada, Sesuatu yang harus diselesaikan, Pak. sesuatu yang harus diselesaikan. Siapa yang menjawabnya? Dea, Pak. Dea dapat nilai 70. 75. Dea-nya 75 udah. Oke, silakan. Siapa sebut nama dan jawab? Saya kok mau jawab. Sebut nama dan jawab ya Kak Pak Indah dan yang sekretaris bisa nyatet. Masalah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Nama jari. Vero. Veronica. Ya, Veronica. Veronica itu adalah ibunya dari Debbie Roma Irama. Oke, Veronica apa jawabannya? Masalah itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh seseorang. Oke, 75 juga deh. Karena masih ada yang lebih benar lagi, tapi itu udah mendekati. Tidak diinginkan orang. Ada orang ingin ada masalah. Misalnya, masalah di jalanan biar nanti dibayar dianggap dia ditabrakin padahal dia yang berhenti tiba-tiba nanti dia minta ganti rugi, itu kan cari masalah. Jadi kan menghindari masalah. Oke, yang ketiga ada yang mau jawab? Saya Satria. Nah, ya Satria. Masalah itu atau problematika itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kita untuk menyelesaikan karena terdapat ketidaksesuaian antara teori atau dengan kenyataan yang terjadi. Nah, yang pertama itu udah agak keliru, yang belakangan baru benar. Kan nilainya 80. Ini Jonathan ya, Pak Satria. Bentar ya. Jadi masalah itu adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang di lapangan. Ya, oke betul itu. Pak Indah silakan lanjut ya, sebentar. Silakan. Baik, kita lanjut di yang berikutnya. Tadi sampai di sini dalam pengambilan keputusan individu, tadi yang ketiga adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang dirasakan atau dialami dengan keadaan yang diinginkan. Berikutnya yaitu menuntut menuntut pertimbangan arah tindakan. Kemudian kesadaran akan adanya suatu masalah dan suatu keputusan perlu diambil. Merupakan isu persepsual ya. Proses dari pengambilan keputusan individu akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Jadi kaitan dengan pengambilan keputusan individu sini intinya bahwa kita harus berani mengambil suatu keputusan walaupun memang dalam pengambilan keputusan itu pasti ada risiko. Karena kalau tidak diambil keputusan akan terjadi risiko yang lebih besar. Sehingga apapun akan diambil keputusan. Mau dilanjut Pak Reja? Ya, lanjut aja dulu. Ya. Lanjut aja. Nah, di sini bagaimana keputusan diambil dalam organisasi? Tadi kan individu, sekarang organisasi, bahwa yang pertama ada rasionalitas terbatas. Ya, jadi kalau di dalam suatu organisasi itu pastikan banyak orang dan banyak pengambil keputusan atau ide atau
materi yang akan diambil keputusan itu banyak data dan infonya. Jadi sehingga rasionalitasnya sangat terbatas. Solusi final menggambarkan satu pilihan yang memuaskan, bukan satu solusi yang optimum. Jadi solusi final menggambarkan suatu pilihan yang memuaskan. Jadi kalau misalkan ada keputusan terakhir secara final itu adalah pilihan yang memang memuaskan, bukan solusi dari optimum. Jadi bukan satu solusi yang dari yang optimum, tapi itu intinya keputusan yang diambil itu akan memuaskan atau memudahkan atau membuat satu sama lain itu akan terpecahkan masalahnya. Ya kalau dalam organisasi. Jadi bukan solusi. Kadang-kadang kan kadang-kadang solusi ada solusinya begini tapi keputusannya lain, yaitu memang lebih arah kalau kita pengambilan keputusan, kita mengambil keputusan yang kira-kira sama-sama mengenakan kedua belah pihak. Misalnya tadi kalau misalkan ada karyawan yang selalu telat dalam masuk kerja misalkan, nah itu diambil keputusannya bahwa dia harus disimpankan atau dikasih shift siang misalkan, karena kalau pagi dia pasti telat jauh misalkan. Sorry, ini kok ada tulisan ini ya. Sorry. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model yang disederhanakan. Jadi mengambil keputusan dengan model-model yang kira-kira tidak membuat orang lain jadi kebingungan gitu ya, yang lebih sederhana. Contoh sederhana misalkan, ya sudah kalau memang jalan ke situ macet ya ambil jalan yang ke sana aja walaupun agak lama tapi lancar misalkan. Itu kan sederhana sebetulnya keputusannya, tapi itu akan menjadi keputusan yang terbaik ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana keputusan hendak diambil, bahwa keputusan yang optimal adalah rasional, artinya membuat pilihan dengan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ya, jadi pengambilan keputusan yang optimal itu rasional, dalam arti membuat pilihan yang memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas tertentu. Lain dengan kalau kita pengambilan keputusan secara intuisi, ya. Kalau secara intuisi itu istilahnya pengambilan keputusannya secara mendesak dalam keadaan kondisi yang sangat mendesak. Ya, misalnya tadi seperti yang minggu yang lalu saya bicara bahwa kalau teman-teman tiba-tiba di suatu tempat atau jalan melihat orang tabrakan, itu secara intuisi harus mengambil keputusan. Secara intuisi. Karena apa? Karena situasinya sangat mendesak bahwa orang yang ketabrak misalkan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau keputusannya kalau kita lihat tabrakan memakai keputusan yang rasional, itu akan lama ya. Tanya dulu orang tuanya siapa, rumahnya di mana, alamat, wah itu udah keburu mati duluan orang itu gitu ya. Jadi harus membedakan intuisi dengan rasional supaya tadi kalau kita tidak secepatnya diambil keputusan, orang itu tidak akan tertolong ya. Jadi secara intuisi mendesak atau secara secara cepat untuk mengambil atau keputusan itu cepat si yang korban itu diambil atau dibawa ke rumah sakit. Nah, itu salah satu perbedaan yang rasional dan tidak atau intuisi ya. Jadi harus dalam arti di sini kesimpulannya bahwa pengambilan keputusan di sini harus sesuai dengan kondisi dan keadaan.
kalau memang keputusannya bisa diambil dalam kurun waktu yang lebih agak lama, ya lebih bagus ya pakai rasional. Karena apa? Karena tadi mengumpulkan informasi, ada langkah-langkah yang tadi ditempuh, ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada 6 langkah. Oh, sudah tadi ya, bahwa 6 langkah dalam model pengambilan keputusan secara rasional di sini. Yang pertama, tetapkan masalah, ya. Seperti yang tadi teman-teman bicarakan, bahwa masalah kalau kita ambil contoh dalam pembuatan skripsi yang seperti Pak Reja tadi bilang, bahwa untuk membuat suatu laporan akhir atau skripsi atau karya ilmiah itu harus tahu dulu masalahnya, ya. Jadi yang betul adalah bahwa sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu dulu masalahnya. Tapi kalau orang kita dibalik, kalau bikin skripsi itu yang dicari judulnya dulu, baru masalahnya apa, gitu ya. Sebetulnya yang penelitian atau karya ilmiah yang betul itu harus tahu dulu masalahnya apa, diidentifikasi, dirumuskan, barulah nanti akan muncul suatu judul sebetulnya, ya. Kemudian yang kedua tadi identifikasi kriteria keputusan. Setelah kita tahu masalahnya, diidentifikasi dulu. Kira-kira apa nih yang terbaiknya? Ada beberapa identifikasi. Makanya kalau dalam skripsi itu ada yang namanya identifikasi masalah, identifikasi penelitian, gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus diidentifikasi. Kemudian ada alokasikan bobot pada kriteria, ada kembangkan alternatif, ya. Mengembangkan alternatif di sini maksudnya apabila kita mengambil alternatif A, yang akan terjadi adalah ini, kebaikannya apa, keburukannya apa, gitu ya, dan yang B dan seterusnya. Kemudian ada evaluasi tadi alternatif dan pilihan alternatif yang terbaik. Jadi dari evaluasi ini, oh ternyata setelah dievaluasi alternatif yang terbaik yaitu bahwa untuk menuju tempat kerja kita harus pakai jalan ke arah sini misalkan. Itu silakan Pak Reja. Unmute dulu Pak Reja. Tadi saya ingin memberi ilustrasi terkait nomor 2 tadi, informasi yang relevan, ada problem, ada solusi 1, solusi 2, solusi 3. Coba Kang Indah tampilin sebentar lagi. Ya. Yang jadi dalam satu masalah atau kita seringkali atau bisa jadi muncul bukan hanya satu solusi, tapi bisa muncul 2 sampai 3 atau lebih solusi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memilih solusi mana yang tepat? Coba Kang Indah ya. Oke, ini dia ya. Nah, solusi itu kadangkala harus kita kita compare dengan 3 indikator lain, mana yang lebih efektif dan efisien serta high impact gitu ya. Jadi tidak selalu yang efektif itu efisien, atau tidak selalu yang efisien pasti efektif. Coba siapa yang bisa sharing nih? Saya mau dengar nih. Apakah sesuatu yang efektif pasti efisien? Apakah selalu yang efisien pasti efektif? Sebenarnya efektif itu apa? Efisien itu apa? Coba siapa bisa sharing? Point reward berputar lagi nih. Jangan yang tadi udah jawab ya, yang belum loh. Halo? Siapa bisa sharing? What do you mean about effective or efficient atau inefficient? Ada tak? Kalau tidak ada, 3, 2, 1. Jadi kalau bicara efektif, itu bicara soal hasil. Seberapa mampu kita mencapai hasil secara optimum dengan
menggunakan resource secara terukur gitu ya, atau tertentu. Jadi efektif itu goalnya itu adalah result, hasil dari apa yang kita capai. Kalau efisien itu terkait seberapa banyak resource yang kita korbankan untuk mencapai hasil. Jadi makin minimize resource yang kita gunakan untuk mencapai hasil yang optimum itu makin efektif disebutnya. Jadi efektif berkaitan dengan hasil, efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya atau resource ya. Nah, ketika muncul solusi alternatif baik 1 2 3 itu kita harus melihat solusi mana yang jangan sampai dia hanya efisien tapi tidak efektif. Ya, artinya dia lebih murah tapi hasilnya ya tidak high impact itu biasa, tapi memang murah sih. Nah, gitu kan. Atau sebaliknya dia menggunakan resource yang sebesar tapi enggak sepadan dengan capaian yang diraih sehingga terlalu banyak atau idle cost lah gitu.